Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjalankan tugas proyek dari mata kuliah metode kuantitatif demi memenuhi nilai ulangan tengah semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Saya Anggi Rahma Prasetyaningsi dengan NIM 6420841 dari kelas 646C03 Universitas Bina Sarana Informatika. Dengan dosen pengampun yaitu Bapak Suryanto Sosrowidikdo SEMM. Di sini saya akan membahas dari skripsi yang saya dapatkan dengan yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Pegawai pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Instrumen variabel penelitiannya yaitu kualitas sumber daya manusia, variabel X, yang berisikan kompetitif, inovatif, intelligence, dan creativity dan imagination. Dan untuk variabel Y yaitu produktivitas karyawan. Dengan analisa data penelitian, uji validitas, uji reliabilitas, analisa regresi linear menggunakan aplikasi SPSS. Berikut data kuesionernya. Baik, di sini kita masuk ke Excel. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita tulis X1, X.1 sampai X.10 sesuai pertanyaan yang kita ajukan. Satu persatu. Kemudian kita kembali ke Excel untuk memastikan 10 pertanyaan. Kemudian kita tulis total, kualitas SDM-nya, lalu kita copy. Semua dari 1 sampai 10 kita copy kualitas SDM-nya. Kemudian kita klik lagi, masukin ke variabel Y-nya, Y1 sampai Y3. Y.3 maksudnya. Kemudian kita tulis total, produktivitas. Kemudian kita copy. Kita taruh di tempat yang sama, produktivitas di bagian Y1 sampai Y3. Terus yang bagian measure kita ganti menjadi scale semua. Kita ganti jadi scale semuanya. Lanjut ke data view, sudah keganti semua. 1 sampai 10 sudah terganti semua dan 1 sampai 13. Kemudian kita kembali ke Excel lagi untuk mengopi semua data yang kita dapatkan dari skripsi tersebut.
Kita copy semua 45 responden tersebut, kita paste di bagian sini. Sudah masuk semua. Kita masuk ke cara pertama, hasil uji validitas analisis. Masuk ke correlate, bivariate, lanjut kita masukkan semua satu persatu sampai totalnya. Kita masih menghitung yang X1 kebetulan. Sampai total kualitas EDM ya terakhir. Sudah kita selesaiin semua lalu oke. Nah kemudian ini hasil dari correlation dari hasil uji validitas X1 sampai X1.10. Kemudian kembali kita hitung yang variabel Y. Masuk lagi buat cari yang Y, ke analyze, kita balikan semua satu-satu. Lalu yang Y tadi kita masukkan kembali ke sini, ke sampingnya ya. Y3 sampai total. Oke. Dan kemudian akan muncul hasil dari variabel Y1. Berikut hasilnya. Sudah selesai, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu cari uji reliabilitas, yaitu caranya analyze, scale, terus masukkan analisis. Nah, masukkan lagi nih satu persatu. Kita nggak perlu masukin satu persatu, kita cuma masukin yang X-nya aja dan nggak perlu sampai total. Nah, satu-satu seperti ini. Satu semua sampai ke 10, nggak perlu sampai total ya. Lalu masukin ke bagian statistik, centang item, scale, item delete, correlation. Sudah dicentang, continue, lalu oke. Dan hasilnya ini yang bakal muncul. Nah, ini hasil reliabilitasnya akan muncul semua ini. Berikut hasilnya. Lanjut kita ke bagian yang variabel Y-nya. Analyze. Masuk lagi ke scale. Kita balikin semuanya satu persatu. Satu persatu balikin semua. Lalu kita masukkan yang variabel Y 1, 2, 3 aja. Lalu cek statistiknya sudah sama, langsung oke. Nah ini udah muncul langsung hasilnya. Ini yang Y hasilnya. Berikut hasilnya. Oke, kita lanjut ke step yang terakhir. Kita cari uji regression analysis. Regression, lalu masuk ke linear. Ini dividend bagian ini.
masukin yang Y trakil total ini aja, lalu masukin, terus bagian sini independennya kita masukkan yang X1 aja. Sudah masuk statistiknya, kita centang bagian Darwin-Wadsworth, terus confidentiary, continue, terus bagian plots-nya centang yang bagian normalnya, terus continue lagi, terus bagian save, lalu akan muncul hasilnya berikut seperti di gambar ya. Berikut hasilnya, regression analisisnya, berikut hasilnya. Hasil uji regression analysis tersebut dari total Y dan X1, berikut hasilnya. Ya, ini saya perjelas ya. Berikut hasil yang saya jabarkan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemilik skripsi, yaitu Aslam Iman Lukman dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan adanya skripsi beliau, saya bisa mendapatkan nilai ujian tengah semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.